Salam berkelimpahan untuk saudara-saudara dimanapun berada. Saya Ide Pandita Empu Siwa Buddha Daksa Darmita dari Siwageni Institut Yayasan Mandaragiri Bali Indonesia menyampaikan sebuah pesan dalam video ini, yakni bagaimana manusia mempunyai pikiran. Sebelum Pandita menguraikan area pikiran atau pikiran itu dibagi berapa, area pikir itu apa, terlebih dahulu Pandita menjelaskan pengenalan konsep otak dan pikiran. Bagaimana perbedaannya? Bagian ini adalah konsep awal yang harus diterima ketika kita ingin mempelajari apa yang disebut dengan keajaiban, miracle, dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Mari kita mulai perbedaan konsep antara pikiran dan otak. Manusia mempunyai pikiran dan otak. Pikiran itu jelas berbeda dengan otak. Apakah sama? Bukan. Tidak sama. Kalau belum dijelaskan ini, pasti saudara-saudaraku, antara pikir dan otak itu adalah sama. Dua hal ini sering disamakan, padahal itu berbeda antara pikiran dan otak. Kalau istilahnya kita berikan, otak adalah bahasa Inggrisnya brain dan pikiran mind. Jadi kalau begitu, dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Berbeda sekali. Karena kalau sama, mengapa ada dua kata itu? Brain dan mind. Jelas berbeda, saudara-saudaraku. Pandita mulai dengan brain, yaitu otak manusia. Organ tubuh ini terletak di dalam kepala kita yang secara fisiologis terbagi menjadi dua bagian, yaitu apa? Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dan otak kanan. Di mana ada belahan otak kiri dan ada belahan otak kanan. Menurut suatu penelitian oleh Roger W. Sperry tahun 1960, dalam penelitian itu fungsi belahan otak kiri dan kanan, beliau menemukan bahwa tiap bagian otak memiliki fungsi dan kemampuan berpikir yang berbeda.
Otak bagian kiri diasosiasikan dengan berpikir verbal, logis, dan analitik. Sedangkan otak bagian kanan berfungsi untuk hal-hal yang non-verbal, yakni intuitif dan visual. Dapat kita simpulkan secara dini, di mana belahan otak kiri orang-orang yang manusia yang senang kepada beberapa pelajaran atau beberapa kategori, yakni belahan otak kanan itu dia kreativitas. Orang itu, manusia itu konseptual, manusia itu senang berinovasi, punya gagasan yang brilian, senang kepada gambar-gambar, senang kepada warna. Manusia itu senang kepada musik, irama, melodi musik, dan bermimpi. Itu belahan otak kanan. Sedangkan belahan otak kiri, manusia ada senang dia kepada hal-hal yang bersifat numerik dan logis. Di antaranya apa? Senang kepada matematika, pelajaran fisika, pelajaran bahasa, membaca, menulis, logika, berurutan, sistematis, dan analitis. Demikian pembagian otak kanan dan otak kiri kalau dihubungkan dengan kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari. Nah, demikian. Bagaimana kalau kita bandingkan atau isi komputer otak adalah harddisk yang terlihat. Jadi otak terlihat secara fisik terbagi menjadi dua dengan fungsi yang berbeda. Makanya perlu ada keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri. Untuk melakukan penyimbangan dari kedua fungsi otak tersebut, saudara-saudara bisa menyebutkan warna dari beberapa tulisan dengan cepat. Misalnya warna kuning, biru, oranye, hitam, merah, hijau, ungu, kuning, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah memahami pengertian otak, selanjutnya kita mengenal di mana manusia mempunyai pikiran atau mind. Jika tadi otak adalah hard disknya yang tampak, maka pikiran adalah software atau memori yang berada di dalam hard disk. Isi dari kotak manusia itulah yang disebut dengan apa? Isi dari otak manusia disebut dengan pikiran.
sehingga bisa dibagi sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu bagaimana dengan konsep pikiran manusia itu? Secara dasar terbagi menjadi dua bagian, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau kita ilustrasikan pikiran bawah sadar manusia diilustrasikan sebagai fenomena gunung es. Pembagiannya adalah sebagai pembagian yang ada di atas dan ada di bawah, itu secara vertikal. Sedangkan untuk otak, pembagiannya secara horizontal, yaitu kanan dan kiri atau kiri dan kanan. Jika otak pembagiannya seimbang antara kanan dan kiri atau kiri dan kanan, maka untuk pikiran komposisinya berbeda. Menurut para ahli, pikiran sadar hanya komposisinya persentasenya 12%. Dan pikiran bawah sadar komposisinya 88%. Udah jelas? Berapa komposisinya antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar? Betul saudara-saudaraku? Berapa? 12% untuk pikiran sadar dan 88% untuk pikiran bawah sadar. Dikatakan di sini pikiran sadar itu fungsinya untuk apa? Identifikasi, untuk memutuskan, untuk analisa. Dan pikiran bawah sadar fungsinya untuk apa? Langsung kita diterima secara spontan sebagai pusat memori. Sekarang pembagian itu atau area pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Area pikiran sadar seperti setelah disebutkan tadi, dan pikiran sadar yang dimaksudkan tentu bukan suatu area atau tempat objektif bagi pikiran saudara-saudaraku, melainkan sekedar gambaran visual untuk memudahkan pemahaman saudara-saudaraku bagaimana proses atau dinamika kebangkitan dan ketergabungannya atau keterhubungannya dengan pikiran bawah sadar. Pikiran dapat diibaratkan seperti gunung es. Bagian dari gunung es yang terlihat atau tampak menjulang di permukaan laut adalah pikiran sadar. Sementara bagian gunung es yang tidak terlihat tersembunyi di bawahnya adalah pikiran bawah sadar. Bagian gunung es yang tersembunyi jauh lebih besar dari bagian yang tampak di permukaan. Lebih dari sekedar besar bagian yang tidak tampak atau pikiran bawah sadar. Saudara-saudaraku, itu menyimpan kekuatan-kekuatan dahsyat. Pandita tegaskan lagi bahwasannya pikiran bawah sadar saudara-saudaraku yang terkasih
menyimpan kekuatan-kekuatan dahsyat, sangat kreatif, cerdas, pencipta, dan penentu dari kebiasaan hidup dan keseharian saudara-saudaraku yang terkasih, yang berbahagia. Makanya itulah pentingnya, keduanya penting, antara pikiran sadar dan pikiran sadar. Tentu kita tidak bisa mengabaikan kedua-duanya. Itu adalah milik manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Secara lebih detail, dapat digambarkan pikiran saudara-saudaraku dalam sebuah lingkaran yang mencakup 3 bagian atau lapisan. Lapisan pertama atau lapisan terluar adalah pikiran sadar. Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika, kehendak dan kesadaran mengenai realitas kenyataan. Berpikir dengan pikiran sadar yang merupakan perencana, pengirim pesan, dan perintah kepada pikiran bawah sadar. Di mana lapis yang kedua adalah pikiran kritis, critical mind, yang akan menentukan apakah ide, gagasan, saran, atau pesan diperkenankan untuk diterima oleh pikiran bawah sadar. Pikiran kritis akan menganalisis, mempertanyakan, menghambat masuknya gagasan ke alam bawah sadar. Sedangkan lapisan yang ketiga, lapis yang terdalam adalah pikiran bawah sadar atau subconscious mind, yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan energi dan penciptaan. Pikiran kreatif yang melaksanakan apa saja yang direncanakan pikiran sadar saudara-saudaraku. Pikiran bawah sadar sekedar merespon apa yang disampaikan, dikesankan, diminta, dan diputuskan oleh pikiran sadar tanpa membantah ataupun membuat pilihan. Demikian Pandita menjelaskan pikiran itu ada 2, pikiran sadar dan bawah sadar. Pandita akan lebih memfokuskan untuk menjelaskan tentang pikiran ini. Dari hasil penelitian tentang fungsi dan pikiran sadar bisa disebutkan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi informasi yang masuk melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, sentuhan atau perasa. Pertama, fungsi pikiran sadar kita. Yang kedua, membandingkan dengan database referensi, pengalaman,
dan informasi dari pikiran bawah sadar, saudara-saudaraku. Yang ketiga, merinci informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lalu menganalisisnya dengan sempurna. Yang keempat, memutuskan tindakan dan respon yang diambil terhadap informasi yang masuk. Sedangkan untuk pikiran bawah sadar memiliki fungsi satu, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan imajinasi dan kenyataan. Dua, pikiran bawah sadar hanya mengenal kata saya, tidak mengenal kata kamu, kami, kita, mereka. Ketiga, pikiran bawah sadar hanya mengenal kata sekarang atau saat ini atau present tense, tidak mengenal kata besok atau lusa. Contohnya, jangan katakan besok saya akan berhenti merokok, tapi sekarang saya harus berhenti merokok. Ulangi lagi, jangan katakan besok saya akan berhenti merokok, tapi sekarang saya harus berhenti merokok. Tidak ada kata besok atau lusa. Yang ada hanya kata sekarang. Selanjutnya yang keempat, pikiran bawah sadar hanya mengenal kata positif, tidak mengenal kata negatif. Seperti tidak, jangan, meskipun, dan sebagainya. Contohnya, jangan jatuh. Ganti dengan apa? Pertahankan diri Anda tetap berdiri. Jangan jatuh. Singkatnya ganti dengan apa? Pertahankan tetap berdiri. Sedangkan fungsi yang kelima, pikiran bawah sadar kita adalah sebagai pengulangan, repetisi. Katakanlah berulang-ulang sampai bawah sadar merespon atau mengerti pesan dari apa yang kita katakan. Misalnya, saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya adalah sehat, saya adalah sehat, saya adalah sehat. Bukan hanya satu kali mengatakan saya sehat, berulang-ulang kali sampai pikiran bawah sadar kita merespon apa yang kita kehendaki. Demikian fungsi daripada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Komposisi pikiran bawah sadar adalah 88% dari keseluruhan ukuran pikiran manusia. Jauh lebih besar dari pikiran sadar yang hanya 12%. Mengapa Tuhan membaginya seperti itu? Nah, di sini Pandita jelas berulang-ulang mengatakan
bagaimana atau berapa komposisi dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu. Karena banyak di antara kita mengabaikan apa itu pikiran bawah sadar. Ada juga yang mengatakan pikiran bawah sadar itu tidak ada, semu kamuflase. Padahal di beberapa kitab suci agama besar, misalnya agama Hindu, jelas tercantum bagaimana kita menggunakan pikiran bawah sadar itu dengan berbagai cara untuk menjadikan kita berkelimpahan, abundant, untuk menjadikan kita sehat, untuk menjadikan kita bisa melawan musuh dalam diri kita ataupun musuh di luar diri manusia sebagai seorang yang penganut agama Hindu. Demikian jelas disabdakan oleh kitab suci Rig Veda dalam agama Hindu. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji. Jika kita mengetahui komposisi tersebut di atas tadi, yang Pandita sudah jelaskan berulang kali, berarti kita harus menggunakan pikiran bawah sadar kita semaksimal mungkin. Tetapi selama ini kita selalu menggunakan pikiran sadar kita. Selalu lebih banyak menganalisa, menggunakan logika, berurutan, sistematika, matematika, fisika, fisik. Lebih banyak berpikir ketika melihat kesempatan itu ada. Sering membandingkan dengan pengalaman masa lalu. Padahal seharusnya pikiran bawah sadarlah yang lebih kita maksimalkan untuk mencapai hajat-hajat kita, impian-impian kita. Berikutnya, Pandita perlu disebutkan bagaimana sifat-sifat dari pikiran bawah sadar yang banyak tidak diketahui oleh saudara-saudara kita ataupun masyarakat awam, yakni sifatnya adalah dia sangat simultan, kebersamaan, menguasai 2,3 juta bit informasi. Big Bang sangat besar, menguasai informasi, sangat intuitif dan menghubungkan gerakan tak sadar, sangat merespon sekali, menyimpan informasi memori yang banyak, mengetahui solusi apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat tujuan-tujuan hajat-hajat kita, impian kita cepat tercapai, sangat otomatis, non-verbal, tak terbatas dan ekspansif. Sifat pikiran bawah sadar kita adalah yang paling utama adalah memproses langsung sebelum pikiran bawah sadar menyadari. Demikian dahsyatnya pikiran bawah sadar yang ada pada diri manusia. Pikiran bawah sadar selalu terjaga, selalu aktif
Dia bekerja tanpa henti karena dia mengontrol detak jantung kita, peredaran darah, mengatur pencernaan, dan mengatur sistem kerja tubuh kita. Pikiran bawah sadar mengontrol semua proses vital dan fungsi-fungsi tubuh kita, dan mengetahui semua jawaban atas persoalan-persoalan kita dalam mengerung kehidupan ini. Demikian, sampai di sini aja dulu. Di depan Dita menguraikan apa itu sebenarnya pikiran bawah sadar itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara-saudara kita dimanapun berada yang berbahagia, yang berkelimpahan. Pandita mohon undur diri. Niscaya Pandita bisa bertemu lagi kesempatan yang akan datang. Sukses, sukses, sukses.